Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanti Dewi Fitriani. Saya dari kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang Pertama tahun 2022 Universitas Patimura Ambon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Literasi Dasar Topik 5 pada poin aksi nyata tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, pada video ini ada 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang refleksi pembelajaran dan yang kedua digital storytelling. Nah, pada poin yang pertama yaitu refleksi pembelajaran terkait pengembangan kecakapan literasi diri. Pada poin ini, ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab dan saya paparkan. Yang pertama, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari tentang literasi pengembangan diri. Setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri, saya menjadi lebih mengerti bahwa perlunya seorang guru membuat sebuah refleksi diri. Refleksi diri adalah sebuah proses melihat kembali pengalaman yang telah dijalankan untuk dapat menarik kesimpulan bagi diri sendiri dan dilanjutkan dengan penyusunan sebuah rencana aksi untuk mengurangi kesenjangan yang masih ada antara harapan dan kenyataan. Refleksi dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan suatu naratif literasi. Kedua, yaitu setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Iya, saya merasa bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam hidup saya. Dengan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, dapat meningkatkan keterampilan saya sebagai calon pendidik dalam berkomunikasi, baik itu menjalin komunikasi dengan para peserta didik maupun dengan masyarakat luas. Karena pendidik perlu memiliki keterampilan komunikasi agar mampu menyampaikan pengetahuan secara jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Pertanyaan ketiga yaitu, sebagai calon guru, hal apa yang ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Ada beberapa hal yang paling ingin saya lakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang efektif dan produktif agar peserta didik memiliki keterampilan dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam life skill abad 21. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan gerakan literasi sekolah dan ikut serta dalam menciptakan lingkungan kaya literasi sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu digital storytelling. Digital storytelling ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi selama ini. Anda dapat memilih cerita mengharukan atau membanggakan sesuai dengan pengalaman Anda. Yang kedua, mengungkapkan harapan jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Pertama yaitu pengalaman. Pengalaman yang saya ambil yaitu pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman saya setelah mengikuti perkuliahan literasi ini, saya merasa sangat senang karena banyak hal yang saya pelajari dan pahami bahwa literasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan dunia pendidikan. Mata kuliah literasi ini juga menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai peranan literasi dalam kehidupan dan peran bagi kemajuan pendidikan khususnya di Indonesia dalam mendukung transformasi yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, serta untuk menghadapi perkembangan pendidikan abad 21. Harapan saya
Jika saya berkontribusi dalam dunia pembudayaan literasi, saya dapat memperdalam dan memperluas mengenai literasi. Setelah itu, saya dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan saya untuk membantu program pemerintah dalam menjadikan literasi sebagai bagian dari hidup masyarakat atau menjadikan literasi sebagai budaya mereka. Mengingat literasi sangat penting dan berperan besar bagi kelangsungan hidup manusia dari zaman ke zaman. Nah, demikianlah pemaparan saya terkait dengan refleksi pembelajaran dan juga digital storytelling pada mata kuliah literasi dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.